Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, kami tidak menyebut satu persatu karena saya tidak hafal. Siapa yang diundang saya kurang paham. Yang penting yang hadir di sini adalah sudah tercatat di panitia. Saya ikut panitia saja, siapa saja yang disebutkan. Mudah-mudahan kehadiran kita di pagi siang ini diterima sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara pada hari ini adalah, saya lihat itu adalah halal bihalal. Oh, silaturahmi. Silaturahim. Ya, terserah bahasanya apa, tapi jelas intinya adalah halal bihalal. Halal bihalal itu sebenarnya adalah halal dengan halal. Artinya meridhoi, ridho, bukan halal bi haram atau haram bi haram, tapi halal bi halal. Itu tujuannya apa? Supaya kita itu saling merelakan terhadap segala kesalahan-kesalahan yang mungkin kita pernah menyakiti hati orang lain dan sebagainya. Nah, ini momen-momen setelah Idul Fitri ini penting. Karena apa? Karena saya lihat di dalam firman Allah itu salah satu indikator keberhasilan orang takwa itu adalah kalau kita diampuni dosa kita dan kemudian menyandang predikat takwa. Nah, predikat takwa ini sebenarnya banyak sekali di dalam Quran itu dijelaskan oleh Allah dalam berbagai kondisi, termasuk masalah mental. Karakter orang beriman ini juga sebenarnya penting. Tetapi rata-rata orang-orang iman takwa itu karakternya mesti coraknya radikal. Tinggal kita berani apa enggak. Nah, salah satu contoh di dalam Quran disebutkan la tajidu qauma yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwaduna man khatallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au asyiratahum. Kamu tidak akan mendapati satu kaum yang kaum itu iman kepada Allah dan hari kiamat akan berkasih sayang kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, walaupun yang menentang itu adalah bapak kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, atau keluarga kita. Ini radikal. Berani tidak kita melaksanakan itu. Kata Allah, ulaika kataba fi qulubihimul iman. Mereka-mereka itu yang disebutkan oleh Allah tadi itu adalah orang yang Allah telah tancapkan keimanan di hatinya. Itu adalah indikator iman. Ya. Lah yang model-model begini ini orang-orang barat itu takut. Makanya dibuatlah agama itu supaya kita tidak berakidah yang seperti itu, supaya lemah-lemah saja, yang biasa-biasa saja. Jika kalau sekiranya ada orang yang soto keras itu dikatakan teroris itu, supaya dia takut. Jadi kita itu sebenarnya melaksanakan agamanya sendiri tidak berani. Ya, sebenarnya kita masih kurang ilmu lagi yang disebut ilmu toleransi dalam Islam. Ya, toleransi menurut Islam, bukan toleransi menurut biasanya, tidak. Kalau toleransi menurut biasanya itu adalah saling menghormati. Sehingga ketika tanggal 25 ada hari Natal, nah kita menghormati, kita ikut ke gereja menghormati. Tapi kalau saya lihat tidak seperti itu sebenarnya. Islam itu dalam bertoleransi tidak saling mengganggu. Beda, hasilnya beda. Lah, tawaran toleransi ini sebenarnya sudah ada sejak
Nabi Muhammad berjuang di Mekah, ditawari oleh orang-orang Arab itu kira-kira bahasa kita itu begini, Muhammad, ayo toleransi, sedino aku tak nyembah Tuhanmu, lalu kemudian sehari lagi kamu menyembah Tuhanku. Jadi saling menghormati, saling menyembah. Turun ayat, Qul ya ayyuhal kafirun, wong-wong sing padha kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Jadi masalah prinsip ubudiyah tidak ada kompromi. Kalau kita masuk ke gereja kemudian mengikuti ritualnya, nah itu kompromi. Makanya sudah pernah saya sampaikan ke Bu Ita wali kota. Saya memang kurang setuju dengan istilah-istilah toleransi yang diterapkan sekarang ini. Dan sudah saya buat videonya dan sudah saya sampaikan lewat Pak Pri. Karena saya nggak punya teleponnya Bu Ita. Kalau tahu ya tak kirimi terus. Saya nggak sungkan karena apa? Kok dengar anakku itu cilik ngomongnya. Ini sama dengan anak saya. Ya, itu terkait dengan masalah kondisi kita yang kita hadapi sekarang ini. Nah, kalau kita mengacu kepada firman Allah di dalam Quran, itu surat 3 ayat 134. Itu indikator orang iman takwa itu adalah satu, suka berinfak, dermawan. Lalu yang nomor 2, mampu menahan marah. Jadi marah itu selalu ada pada manusia, cuma tidak bisa hilang itu. Tapi bisa ditahan. Nah, kalau tidak bisa ditahan, akhirnya meledak kemarahan itu, akhirnya apa yang terjadi? Seperti yang dilakukan oleh anak Adam. Anak Adam itu marah kepada saudara kandungnya karena saudara kandungnya tadi yang dimarahi itu tadi oleh bojo kok ayu, dek kok oleh elek, ngamuk. Nah, ngamuk tidak bisa ditahan, akhirnya saudara kandungnya dibunuh. Lah ini kemarahan yang tidak bisa ditahan. Lah orang beriman itu mampu menahan itu. Lalu yang nomor 3 itu adalah wal afina anin nas, suka memaafkan manusia. Jadi alladzina yunfikuna fisarra wal kadhimina al-ghaidha wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi ayat 1 ini ada 3 item. Nah, pada hari ini halal bihalal termasuk kita saling memaafkan. Nah, kalau kita bicara saling memaafkan itu artinya bicara masalah hati. Artinya hati kita tiba gak keras itu. Bahkan dalam berdakwah saja itu juga diingatkan oleh Allah, jangan keras-keras. Kalau keras-keras mereka akan bubar. Panjenengan bisa lihat dalam Quran surat 2 ayat 159 atau surat 3 ayat 159. Saya lupa ayatnya, tapi ayatnya suratnya saya lupa, ayatnya 159. Ada berdakwah begitu. Kalau keras bubar mereka. Nah, bagaimana contoh pemaafnya Rasulullah? Nanti kita tiru. Dampaknya luar biasa nanti. Ada seorang bernama Sumamah bin Usal. Sumamah bin Usal itu orang yang paling benci kepada Rasulullah, tekok gun-gunan sampai telapak kaki. Saking benci ini. Tapi pada suatu saat Sumamah ini ditangkap oleh kaum muslimin, lalu diikat di tiang masjid. Nah, setelah diikat itu lalu di BAP, berita acara pemeriksaan. Ditanya macam-macam. Akhirnya Sumamah ini mengadakan GTM, gerakan tutup mulut. Tak gelem jawab. Wah, kalau zaman sekarang diperiksa gak gelem jawab, harus setrum barang. Nah, perlu kuku itu digenjret sampai sikile mejo, jadi copot. Tujuannya jadi ngomong gitu. Tapi Rasulullah ternyata diam. Nah, kemudian hari kedua ditakoni mana, jegidek mana. Nah, yang lebih hebat lagi itu ketika Rasulullah makan daging, tahanan ini tadi diberi daging. Ketika Rasulullah minum susu, tahanan ini diberi susu. Bingung ini Sumamah ini. Ini Muhammad ini orang saya benci tapi kok baik ya kelakuannya sama saya. Dilihat para sahabat itu ketika masuk masjid semua menggunakan kaki kanan.
Ada donga pisan Allahumma ftahli abwaaba rahmatik metune sikil kiwa. Ning jenengan eling-eling nek mlebu masjid mumpun sikil kiwa dhisik, sikil tengen. Niku pelajaran dari Kanjeng Nabi. Lah dilihat lagi ketika masuk WC, palingane nang masjid. Sikil kiwa dhisik. Ya, kemudian keluarnya kaki kanan. Nah itu dilihat oleh Sumamah bin Utsal tadi, wah akhirnya dia tidak bisa menyembunyikan perasaannya. Ini Muhammad yang orang yang paling saya benci, ternyata orang yang luar biasa kasih sayangnya kepada musuh-musuhnya. Akhirnya tidak ada alasan lain, terpaksa dia harus masuk Islam. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan dialah orang kafir pertama yang masuk Islam dengan mandi terlebih dahulu. Ini akibat apa? Pemaafannya Rasulullah. Kalau Rasulullah nggak maaf, sudah diajar. Nah itu kebelegi itu ya. Sampai Rasulullah ternyata begitu triknya. Nah dengan dakwah seperti itu, pemaaf itu akhirnya tertarik mereka. Ya ini namanya dakwah bil haq. Oke. Kemudian masalah hati itu juga tujuannya apa? Pemaaf ini banyak sekali. Supaya kita bersyukur. Kalau kita diberi sesuatu oleh Allah, itu mental kita bisa berubah. Nah, dikai soge bisa berubah, makanya dikai melarat aja. Soalnya dikai soge berubah mentalnya. Saya beri contoh, hadis 3 orang yang diuji oleh Allah, 1 orang sakit lepra, kedua orang buta, nomor 3 orang buta. Ini diuji oleh Allah, didatangi malaikat, ditanya. Dia datang kepada orang yang sakit lepra. Apa yang kamu inginkan, yang paling kamu senangi apa? Dia bilang, yang paling saya senangi adalah kalau kulit saya ini waras, terus punya wajah yang ganteng, ya, dan seterusnya. Akhirnya apa? Diusap sama malaikat tadi, sembuh. Kita tahu di mana? Harta apa yang kamu inginkan? Dia bilang, harta saya inginkan adalah sapi atau unta. Maka diberilah dia unta. Nah, unta ini didoakan supaya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untanya ini bunting. Ya, diberikan. Kemudian datanglah kepada orang buta. Ditanya, pertanyaan persis seperti apa yang disampaikan kepada orang yang lepra tadi. Nah, dia menjawab, saya kepingin botak saya ini tumbuh rambut sehingga ketok ganteng. Nah, kecil gitu ya, diusap tok seret, waras. Ditanya lagi, apa yang kamu inginkan? Yang diinginkan adalah sapi. Diberilah dia sapi yang bunting, didoakan keberkahan. Selesai. Datang kepada orang yang buta. Jadi kalau kita lihat orang-orang ini yang diingini itu beda-beda tergantung kasusnya. Orang lepra tadi tidak kepingin matanya melihat, tapi dia kepingin lepranya sembuh. Makanya ya sama itu. Jadi penderitaan itu tergantung apa yang menimpa kita. Nah, datang kepada orang buta tadi pertanyaannya juga sama. Dia minta diberi mata ini bisa melihat orang lain. Akhirnya diusap, bisa melihat. Ditanya lagi, apa keinginanmu dari harta itu? Dia kepingin diberi kambing. Diberilah kambing itu yang bunting, sama. Sudah akhirnya beberapa saat yang diberikan oleh Allah tadi itu berkembang. Unta ini jadi sak lembah, sapi ini jadi sak lembah, kemudian kambingnya jadi sak lembah. Lalu Allah mengutus lagi malaikat tadi mendo-mendo menungso sing rupane persis keadaannya waktu cik loro dulu. Datanglah kepada orang lepra. Dia bilang bahwa dia dalam perjalanan tidak mendapatkan bekal, sedangkan untuk bekerja saja sulit. Kecuali Allah membantunya, kemudian Anda. Lalu dia bilang, saya minta seekor unta saja dengan nama Allah, supaya saya bisa menjalankan
perjalanan saya. Apa jawabnya? Tanggung aku akeh bro. Bro bro tambahan. Tanggung aku akeh. Kalau dia itu diutang. Kalau diutang bang titik. Tanggung aku akeh. Terus mari ngono dia bilang, diingatkan oleh malaikat tadi, bukankah kamu dulu miskin? Kamu lepra, kemudian disembuhkan oleh Allah, kemudian kamu diberi kekayaan. Apa jawabnya? Ini harta yang saya bawa ini, itu warisan dari nenek moyang saya. Coba, berubah mental Anda. Akhirnya malaikat bilang, kalau kamu dusta, mudah-mudahan Allah mengembalikan kamu pada keadaan semula. Nah, kemudian dia datang kepada orang kota, sama, jawabnya sama. Ya begitu. Artinya apa? Mentalnya sudah berubah. Makanya kalau kita diberi enak atau gak enak, sebenarnya itu terbaik untuk kita. Cuma kita nggak paham. Nanti kayak sokyo, sombong. Maaf Ustaz, waktunya habis. Oke, kurang menit. Karena simpulan itu. Akhirnya datang kepada orang yang buta tadi. Nah, sama pertanyaannya, ini beda, syukur ini. Dia merasa bahwa dulu dia buta, lalu disembuhkan oleh Allah, lalu dia diberi kekayaan kambing itu tadi, maka permintaannya tadi diberikan, silakan ambil. Nah ini yang beda. Jadi orang diberi kekayaan itu bisa kufur, bisa syukur. Nah, ini masalah hati. Akhirnya dipesankan, maka peganglah hartamu erat-erat, karena Allah murka kedua temanmu dan ridho kepada Anda. Nah ini satu contoh pentingnya kita itu mengelola hati. Ya kalau nanti kita bilang hati masih tambah lagi jurusannya, misalnya tentang zikir, itu juga sama. Ya karena sudah disemprit ya. Polwan disemprit. Saya kira itu intinya, ya intinya adalah mari kita jadikan momen halal bihalal ini menjadi ajang pertemuan kita, yang kita itu mungkin tidak bisa bertemu setiap hari. Kalau gini kita bisa bertemu. Padahal saya belum menyampaikan tentang kemuhammadiyahan tadi, tapi sudah disemprit ya sudah, tidak apa-apa. Tambah enak. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.